Baik, selamat pagi, selamat datang kembali, masih bersama saya Irfan Nusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem operasi, yaitu sistem file bagian kedua mengenai struktur direktori. Jadi di struktur, sistem menyimpan jutaan file pada disk. Jadi harus mengatur untuk mengelola sejumlah besar file ini. Disk dapat dibagi menjadi beberapa partisi. Disk atau partisi yang dapat digunakan. Disk atau partisi dapat digunakan raw tanpa sistem file atau diformat dengan sistem file. Kalau sudah diformat berarti ada sistem filenya maksudnya. Partisi juga dikenal sebagai mini disk atau slices. Setiap disk setidaknya memiliki satu partisi. Partisi dapat menyimpan beberapa sistem operasi. Entitas yang berisi sistem file dikenal sebagai volume. Setiap volume yang berisi sistem file juga melacak info sistem file itu di direktori perangkat atau daftar isi volumenya. Direktori perangkat atau device directory mencatat informasi seperti nama, lokasi, ukuran, jenis untuk semua file dalam volume itu. Ini contoh pengorganisasian sistem file. Jadi pada disk yang pertama itu dibagi menjadi dua partisi, direktorinya partisi A dan partisi B. Kemudian bagian yang partisi C itu terdiri dari dua disk yang berbeda ya. Jadi dua disk digabung menjadi satu direktori yang berukuran besar. Struktur direktori merupakan kumpulan node yang berisi informasi mengenai tentang semua file, baik struktur direktori dan file yang berada pada disk. Backup kedua struktur ini disimpan di dalam disk. Jadi ini node direktorinya merepresentasikan file 1, file 2 sampai ke file N. Operasi yang bisa dilakukan pada direktori adalah cari file, buat file, hapus file, list direktori, ganti nama file, atau melintasi sistem file. Cari file itu dapat menemukan sebuah file di dalam sebuah struktur direktori. Karena file-file memiliki nama simbolik dan nama yang sama, dapat mengindikasikan keterkaitan antar setiap file tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menentukan seluruh file yang nama-nama filenya membentuk pola khusus tertentu. Jadi pengorganisasian nama file itu tergantung pada usernya mau seperti apa. Buat file, kita dapat membuat file baru dan menambahkan file tersebut ke dalam direktori. Hapus file juga sama, berarti filenya dihapus dari sebuah direktori tertentu. List direktori atau daftar direktori itu kita dapat menampilkan seluruh file dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap file dalam daftar tersebut. Ganti nama file itu karena nama file merepresentasikan isi dari file kepada user, maka user dapat merubah nama file ketika isi atau penggunaan filenya berubah. Perubahan nama merubah posisi file dalam direktori juga.
Melintasi sistem berkas atau sistem file itu maksudnya mengakses direktori atau file yang ada di dalam struktur direktori tertentu. Kegunaan untuk mengatur direktori yang pertama efisiensi, mencari file dengan cepat. Yang kedua itu naming atau memudahkan pengguna. Jadi jika ada dua pengguna dapat memiliki nama yang sama untuk file yang berbeda. File yang sama dapat memiliki nama yang berbeda. Pengelompokan atau grouping, pengelompokan logic file berdasarkan properti misalnya Java atau semua program Java atau semua game atau semua yang tipenya musik dan lain sebagainya. Ini adalah contoh struktur directory. Yang pertama yaitu single directory. Jadi semua file disimpan di dalam directory yang sama. Struktur ini tentunya memiliki kelemahan jika jumlah file atau berkasnya bertambah banyak. Karena setiap berkas mesti memiliki nama yang unik. Karena semua file itu berada pada suatu directory yang sama semuanya. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu two-level directory. Jadi ada yang namanya master file directory. Isinya adalah user-user yang ada atau yang dapat mengakses file-file directory tertentu ya. Misalkan di user 1 itu dia hanya dapat mengakses user file directory-nya cat, bo, a, dan tes. User 2 itu a dan data, user 3 a dan tes lagi, user 4 x, data, dan a. Jadi penamaannya pun bisa ada yang sama, misalkan seperti a dan tes. Itu nggak masalah untuk struktur two-level directory. Directory terpisah untuk setiap pengguna. Nama path-nya yang tadi ya, master file directory, user file directory, baru nama file yang dimaksud. Dapat memiliki nama file yang sama untuk pengguna yang berbeda. Pencarian efisien. Tidak ada kemampuan pengelompokan, pembuat dan penghapusan file terbatas pada user file directory-nya saja. Jadi tidak bisa menghapus file yang ada pada user file directory yang berbeda. Pengguna dapat bekerjasama dan mengakses file satu sama lain. Untuk mengakses file pengguna harus menentukan path-nya, yaitu nama master file directory-nya apa, kemudian nama UDF-nya, user file directory, baru nama filenya seperti apa. Jadi misalkan di gambar, user 2 ingin mengakses directory cat pada user 1, berarti di user 2 dia akan menulis nama filenya adalah user 1 cat, kemudian nama filenya apa. Menempatkan file system atau loader, assembler, compiler disalin ke UDF itu pemborosan ruang ya. Directory pengguna khusus untuk memuat system file. Jadi yang MDF-nya itu khusus untuk membuat system file saja. Kemudian struktur yang ketiga yaitu tree structured directory. Ini gambarnya. Jadi ini merupakan struktur directory yang paling umum. Jadi directory menjadi sebuah file khusus
tetapi berbeda penanganannya dengan file reguler. Jadi struktur tree ini dibuat seolah-olah menjadi sebuah file yang dapat diakses oleh sistem operasi. System call menyediakan perintah untuk membuat dan menghapus direktori. Tree memiliki sebuah root, direktorinya root. Setiap file memiliki sebuah nama jalur yang unik. Setiap pengguna memiliki direktori aktif saat ini atau working directory. Dikenal kalau untuk searchingnya yaitu cd atau current directory-nya apa. Jadi misalkan saya ketik di Unix atau Linux cd spell mail probe, maka yang saya maksud adalah saya akan mengakses folder probe yang ada pada folder mail dan spell. Absolute atau relative path name atau nama jalur. Kalau absolute path adalah nama path jalur path dimulai dari direktori root. Kalau relatif itu dimulai dari direktori yang aktif saat itu ya. Working directory-nya apa? Delete file itu menggunakan di Linux menggunakan rm. Kemudian spasi nama filenya apa. Create new subdirectory itu menggunakan mkdir pada Unix. Jadi misalkan pada directory mail itu saya akan membuat subdirectory namanya count. Jadi pada directory mail itu sudah ada sebelumnya yaitu directory probe, copy, pmt, dan pxp. Kemudian tadi saya tambahkan mkdir back directory namanya count. Untuk delete directory, jika kosong, nggak ada kontennya bisa langsung di-delete. Jika tidak kosong, maka kita harus mengecek tidak akan dihapus kecuali sudah kosong atau semua file dan subdirectory akan terhapus juga. Akses oleh pengguna lain menentukan nama jalur, absolute atau relatif, mengubah direktori saat ini ke direktori pengguna lain. Bisa di cd-nya, di working directory-nya dinaikkan lagi ke atas agar dapat mengakses root untuk direktori user-user yang lain. Penggunaan izin untuk menentukan jalur pencarian mereka sendiri, local directory, system file directory, atau other user directory. Jadi tidak bisa diakses sembarangan. Melarang berbagi file dan directory di antara pengguna yang berbeda. Struktur directory selanjutnya yaitu acyclic grep directory. Ini biasanya jadi pada Linux. Jadi pada Linux itu ketika kita melakukan shortcut, itu yang disimpan bukan shortcutnya file berupa shortcut, tapi link yang merujuk kepada file yang sama ya. Jadi misalkan ini si count dict root dict mempunyai subdirectory count, kemudian nama filenya apa. Root spell itu direktorinya juga count, kemudian nama filenya apa, dan ini merupakan file yang sama, bukan shortcut. Jadi setelah berbagi subdirectory dan file,
bisa sharing tidak sama dengan memiliki dua salinan dari file yang sama. Menggunakan linker atau link, ada hard link, ada soft link. Duplikat semua informasi bagi kedua directory berbagi atau sharing directory. Dua nama path absolute berbeda untuk file yang sama. Penghapusan file yang share file itu penghapusan ketika ada pengguna siapa saja. Hapus file ketika ada pengguna atau siapa saja yang menghapusnya. Meninggalkan pointer menggantung jika file asli dihapus. Jadi kalau untuk shortcut, kalau misalkan filenya sudah tidak ada, shortcutnya masih ada pada sebuah directory tertentu, itu masih mungkin terjadi. Tapi kalau untuk link atau pointer, ketika file utamanya dihapus, maka linknya kosong ya. Jadi linknya tidak menuju ke file tertentu. Jika link simbolik, di link simbolik, jika file link dihapus tidak ada masalah. Nah, jika file aslinya dihapus, maka pointernya akan menggantung. Dalam hard link, jumlah tautan dipertahankan, jadi jumlah link untuk memberikan jumlah link ke suatu file. Pertahankan file sampai semua referensinya dihapus. Ini grep yang terakhir yaitu general grep directory. Bedanya yang tadi acyclic grep directory, yang ini boleh cyclic ya. Boleh ada circle. Jadi jika terjadi siklus diizinkan ada di directory, kemungkinan pencarian subdirectory 2 kali loop tidak terbatasi. Solusinya yaitu batasi jumlah directory yang diakses selama pencarian. Izinkan hanya link ke file, bukan ke subdirectory. Penghapusan file kemungkinan memilih sebuah non-zero reference count. Kemudian ada lagi self-referencing directory. Garbage collection melintasi sistem file ditandai semua yang dapat diakses. Di pas kedua, kumpulkan semua yang tidak ditandai ke daftar ruang kosong. Sangat memakan waktu untuk disk berdasarkan sistem file. Acyclic grep itu lebih mudah untuk dikerjakan dengan setiap kali tautan baru ditambahkan. Gunakan algoritma deteksi siklus untuk menentukan apakah tidak apa-apa jika menambahkan cyclicnya atau tidak. Kemudian ada lagi file system mounting. Pada slide awal kita sudah pernah membahas sedikit mengenai mounting. Jadi sebuah file harus dibuka terlebih dahulu sebelum digunakan. Sistem file harus di-mount terlebih dahulu sebelum sistem file tersebut siap untuk memproses dalam sistem file tersebut. Sistem operasi diberikan sebuah alamat mounting atau mount point yang berisi nama device yang bersangkutan dan lokasi dari device tersebut. Ini contoh mounting, jadi misalkan ada yang kosong, ada node yang kosong, maka kita bisa tambahkan
node tadi dengan sebuah proses tertentu atau file directory tertentu. Access list, hal yang paling umum dari sistem proteksi adalah membuat akses tergantung pada identitas pengguna yang bersangkutan. Implementasi dari akses ini adalah membuat daftar akses yang berisi keterangan setiap pengguna dan keterangan akses file dari pengguna yang bersangkutan. Daftar akses ini akan diperiksa setiap kali seorang pengguna meminta akses ke sebuah akses. Meminta akses ke sebuah file. Ini contoh akses control list pada Windows 7. Jadi ada guest, itu permission-nya full control, modify, read, execute, read, write, dan ya special permission tidak di allow juga ya. Ini contoh penulisan directory listing pada Unix. RWR itu artinya read write, kemudian read doang untuk bagian terakhir, atau dan yang lain sebagainya yang bisa dicoba pada praktikum Linux. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.